Zikur pun mulai dalam, bukan hanya menyebut Allah, tapi benar-benar menyadari bahwa semua datang darinya dan tidak ada yang lebih layak dicintai selain Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullah, ilahyanta maksudi waridhaka matlubi, iktini muhibbataka wasilhataka wa ma'rifataka, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat sigar penjalin yang dirahmati Allah, semoga setiap hembusan napas Anda selalu berada dalam naungan rahmat dan kasih sayang-Nya. Semoga kesehatan lahir dan batin, ketenangan jiwa, serta cahaya kesadaran senantiasa menyertai perjalanan hidup Anda. Hidup ini adalah titian menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah kita menundukkan hati, menyucikan niat, dan melangkah dengan penuh keikhlasan mengikuti kehendak-Nya yang bersemayam di relung batin kita. Di jalan ini, iman menjadi lentera yang menerangi, keikhlasan menjadi bekal yang menguatkan, dan kesabaran menjadi sahabat yang setia. Bersama, kita tempuh jalan kebenaran dengan tekad yang teguh menuju cinta dan ridha ilahi. Untuk memulai kajian hakikat kesempatan ini, marilah kita mulai dengan zikir napas Allahu. Mari mendengarkan Bismillahirrahmanirrahim. Zikir tertinggi bukan sekadar lantunan lisan yang mengulang-ulang nama Allah. Ia adalah keheningan yang bertasbih. Ia tidak terdengar oleh telinga, namun menggema di langit jiwa. Ia bukan sekadar zikrullah yang keluar dari mulut, tapi kesadaran yang menetap di dalam hati, mengalir dalam darah, menyatu dalam nafas, bahkan hidup dalam diam. Zikir tertinggi adalah ketika hamba tidak lagi merasa sedang berzikir, sebab yang berzikir bukan lagi dirinya, tetapi Allah lah yang sedang menyebut dirinya sendiri lewat dirinya. Pada tingkatan ini, hamba telah lebur dalam lautan kehadirannya. Ia tidak lagi menyebut Allah dengan lidah, tetapi setiap gerak, diam, pandangan, dan detak jantungnya adalah panggilan abadi pada Sang Kekasih. Inilah maqam zikir sir, zikir rahasia yang tak berbunyi, tapi membakar hijab-hijab antara hamba dan Tuhan. Zikir ini tidak butuh suara, sebab suaranya adalah pancaran cahaya dari dalam dada yang telah dibersihkan oleh cinta dan kefanaan. Zikir tertinggi adalah diam yang paling keras, karena dari diam itu lahir kesadaran hakiki bahwa tiada yang wujud selain Allah, bahwa yang menyebut, yang disebut dan sebutan itu sendiri, semuanya adalah Dia. Inilah zikir para arifin, inilah zikir para wali, zikir yang tidak membutuhkan tempat, waktu atau jumlah, zikir yang tidak terhenti, bahkan dalam tidur dan nafas terakhir, zikir yang tidak sekadar mengingat, tapi menyatu dan menjadi satu dengan yang diingat. Zikir tertinggi di antara fana dan baqa. Dalam perjalanan spiritual, zikir tertinggi bukan hanya bentuk ibadah, namun adalah kondisi jiwa yang telah menyatu dan melebur. Di maqam ini, seorang hamba tidak lagi berzikir karena kewajiban, melainkan karena ia sudah menjadi zikir itu sendiri. Ia tak lagi sadar akan dirinya sebagai penyebut, karena seluruh eksistensinya telah larut dalam penyebutan Sang Maha Esa. Ia telah melewati zikir lisan, yakni zikir jahar, lalu menembus zikir hati, yakni zikir khafi, hingga akhirnya menetap di zikir sir, zikir rahasia yang tidak diketahui kecuali oleh mereka yang dibukakan hijabnya oleh Allah. Zikir ini tidak dapat dipelajari lewat kitab atau guru, melainkan dianugerahkan sebagai limpahan rahmat setelah pengembaraan panjang dalam ikhlas, tangis, dan kesendirian di hadapannya.
Zikir tertinggi membuat seorang wali tidak lagi risau dengan dunia dan akhirat. Ia hidup dalam kehadiran Allah secara terus-menerus, atau hudur, dalam setiap langkah dan helaan nafas. Ia memandang segalanya adalah pancarannya. Ia makan, tidur, berjalan, dan berbicara, namun semuanya dalam keadaan zikir. Bahkan diamnya pun adalah penyebutan. Dalam maqam ini, seorang hamba telah mencapai fana fi zikrillah, lenyap dalam zikir kepada Allah. Kemudian ia akan diangkat kepada baqa billah, tetap dalam Allah, hidup bersamanya, namun kembali ke dunia untuk menjadi cerminnya bagi makhluk. Zikir tertinggi bukan sekadar ucapan, ia adalah kesadaran tanpa putus, pengabdian tanpa pamrih, dan cinta yang tak mengenal jeda. Mereka yang mencapai zikir ini tak banyak bicara, tapi sekali mereka menatap, langit bisa bergetar. Mereka tersembunyi, namun doanya menembus arasy. Zikir tertinggi bukan tentang berapa kali lidah menyebut, tapi seberapa dalam ruh kita mengenalnya dan larut dalamnya. Dan pada akhirnya, zikir tertinggi adalah menjadi cermin bagi Allah untuk menampakkan dirinya dalam cinta. Zikir tertinggi menjadi cermin Sang Maha. Ketika seorang hamba telah menetap dalam zikir tertinggi, maka dirinya tak lagi melihat dirinya. Ia tidak berkata, "Aku berzikir," sebab yang ada hanya Allah yang menyebutnya sendiri melalui wadah fana bernama manusia. Inilah hakikat firman-Nya. Aku adalah pendengaran yang ia dengar dengannya, penglihatan yang ia melihat dengannya, tangan yang ia memegang dengannya, dan kaki yang ia berjalan dengannya. Hadis riwayat Bukhari. Zikir tertinggi menjadikan hamba sebagai tajalli, manifestasi dari rahmat dan cahaya Tuhan. Ia bukan nabi, bukan malaikat, tapi menjadi cermin kejernihan, di mana orang-orang yang menatapnya tanpa sadar sedang menatap pantulan sifat-sifat ilahi. Inilah puncaknya zikir, menjadi insan yang hidup di bumi namun bersandar penuh pada langit. Tidak meminta balasan, tidak berharap pujian, hanya larut dalam keindahan zat yang maha hidup dan maha dekat. Dan ketika mereka wafat, tubuh mereka terkubur di bumi, namun zikir mereka terus bergema, menghidupkan ruh-ruh yang haus akan cintanya. Jalan menuju zikir tertinggi, menyucikan diri dari dunia, diri, dan segala yang bukan dia. Untuk sampai ke makam zikir tertinggi, seseorang tidak bisa hanya dengan hafalan atau suara. Jalannya adalah penyucian jiwa, tazkiyatun nafs, dan pemusnahan ego, fana'un nafs. Sebab selama masih ada rasa aku, maka zikir belum sempurna. Selama masih ada kepentingan dunia, maka hati belum kosong. Dan selama masih ada rasa ingin dikenal oleh makhluk, maka pintu langit belum terbuka. Langkah-langkah menuju zikir tertinggi biasanya ditempuh dalam 3 maqam. 1. Takhali, mengosongkan diri dari sifat rendah. Di tahap ini, seorang salik, penempuh jalan, harus membersihkan dirinya dari penyakit-penyakit hati, riya, hasad, ujub, sombong, cinta dunia, dan kelekatan pada nama dan pujian. Ia harus siap ditolak manusia, siap tidak dikenal, dan siap dilupakan. Sebab jalan ini bukan untuk mencari pengakuan, tapi untuk dilupakan oleh dunia demi diingat oleh Allah. 2. Tahali, menghias diri dengan sifat ilahi. Setelah kosong dari penyakit, maka datanglah pengisian, sabar, ikhlas, syukur, tawakal, zuhud, dan cinta sejati pada Allah. Zikir pun mulai dalam, bukan hanya menyebut Allah, tapi benar-benar menyadari bahwa semua datang darinya dan tidak ada yang lebih layak dicintai selain Dia. Pada makom ini, seorang salik mulai merasakan manisnya zikir. Kadang menangis dalam sujud, kadang terdiam lama dalam kebeningan malam. 3. Tajalli dan fana. Inilah makom para arifin dan kekasih Allah.
Ketika cahayanya menyingkap hijab yang menutupi hati, maka hamba menyaksikan bahwa dirinya, alam semesta, dan segala makhluk hanyalah bayang-bayang. Ia lebur, ia fana, ia sirna. Tidak ada yang tersisa kecuali wujud Allah. Pada saat inilah zikir mencapai puncaknya, bukan lagi disebut, tapi menjadi keberadaan itu sendiri. Contoh nyata, seperti yang banyak disebut dalam hikayat para wali, ada yang tampak sebagai gila oleh manusia, namun zikirnya menembus arasy. Ada yang tak terlihat pernah sholat, namun malamnya tenggelam dalam kehadiran Allah. Ini bukan menyadakan syariat, tapi menunjukkan makam batin yang telah dalam. Seperti yang kau narasikan sebelumnya, wali yang tidak tampak sholat, namun doanya menembus langit. Itulah buah zikir sir. Zikir tertinggi bukan sekedar metode, ia adalah anugerah. Tapi anugerah itu hanya turun kepada jiwa yang bersih, hati yang jujur, dan diri yang telah rela ditanggalkan demi Dia. Zikir tertinggi bukan sekedar metode, ia adalah anugerah. Tapi anugerah itu hanya turun kepada jiwa yang bersih, hati yang jujur, dan diri yang telah rela ditanggalkan demi Dia.